Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita masih di dalam pembahasan tentang fadail al-ilm wa ahli. Keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Kemarin terakhir kita masih di dalam pembahasan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang orang yang Allah azza wa jalla inginkan kebaikan padanya, maka Allah azza wa jalla akan pahamkan apa? Ilmu. Sampai perkataan Ibnu Qayyim udah ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang Allah azza wa jalla inginkan kebaikan baginya, maka Allah azza wa jalla akan pahamkan agama bagi dia. Ya. Apakah pertanyaan besarnya? Apakah setiap orang yang dia paham agama, yang dia tahu ilmu agama, itu sudah dipastikan orang yang Allah azza wa jalla inginkan kebaikan atau bagaimana kemarin? Tidak, ya. Tidak bisa kita pastikan orang yang dia paham agama itu menunjukkan adalah kebaikan dari Allah untuk dia. Enggak bisa kita pastikan begitu saja. Akan tetapi makna daripada hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apa kata Imam Al-Qayyim? Wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amali. Hadis ini yang dimaksud adalah dengan fikih di sini, dengan Allah azza wa jalla berikan pemahaman terhadap dia, maksudnya adalah Allah berikan ilmu kepada dia yang ilmu tersebut menghasilkan amalan. Jadi enggak melulu ketika Allah berikan ilmu kepada seorang hamba ini adalah kebaikan dari Allah bagi dia. La, sampai dia mengamalkan ilmunya. Sampai dia barakallahu fikum berubah dengan ilmunya. Sampai dia semakin takut kepada Allah azza wa jalla dengan ilmunya. Sampai dia selalu tafakkur, selalu muhasabah diri dengan ilmunya. Sampai dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk merubah dirinya. Baru namanya itu kebaikan dari Allah. Wa amma in urida bihi mujarradul ilmi, adapun ketika diinginkan maknanya hanya sekedar Allah berikan ilmu, fala yadullu ala anna man faqiha fid din faqad urida bihi khaira. Maka kalau cuma sekedar ilmu yang tidak membuahkan amalan, hal itu tidak menunjukkan setiap orang yang paham agama itu adalah tanda kebaikan dari Allah untuk dia. Ya. Jadi jangan kita pikir kita berada di pesantren, kita paham ilmu agama yang mana orang lain tidak sebagaimana kita di dalam memahami agama. Yang mana banyak orang lain tidak bisa baca kitab gundul, kita bisa baca kitab gundul. Orang lain tidak bisa menafsirkan Al-Quran, kita bisa baca tafsir Al-Quran. Orang lain tidak bisa memahami hadis Nabi SAW, perkataan para ulama, kita bisa memahaminya.
Jangan sampai kita katakan ini adalah kebaikan dari Allah untuk kita. Sampai datangnya amalan dari ilmu tersebut. Sampai datangnya perubahan pada sifat kita. Perubahan pada sikap kita. Perubahan pada kebiasaan kita. Pada kesehari-harian kita. Jangan kita tertipu dengan ilmu, ikhwan. Hafizakumullah. Jangan antum tertipu dengan pemahaman antum terhadap ilmu antum. Jangan antum tertipu, antum bisa baca kitab gundul. Jangan antum tertipu, antum bisa baca kitab ulama. Jangan antum tertipu, antum bisa menerjemahkan kalam-kalam ulama. Jangan sampai antum tertipu, antum sudah pelajari ilmu yang sangat tinggi. Jangan tertipu dengan itu. Kalau keadaan kita masih jelek, kalau kita masih suka nipu, kalau kita masih suka apa? Nipu. Kalau kita masih suka bohong. Kalau kita masih suka merendahkan orang lain. Kalau kita masih suka apa? Apa lagi? Zalim sama orang lain. Maka jangan tertipu. Itu bukan kebaikan sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Itu bukan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati. Ini detail, bab ilmu itu detail. Harus kita betul-betul resapi. Bima'na, maknanya adalah qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, bima'na maksudnya an yatafaqqaha wa ya'mala wa yakunu maqsuduhu bitafaqquhihi raf'al jahli an nafsihi wa tahqiqal ubudiyyati lillahi ta'ala ala basira wa ala nurin min Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah dia mempelajari ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agama. Tujuan dia belajar ilmu agama ingin mengangkat kebodohan dari diri dia. Dan dia ingin tahqiqul ubudiyah, merealisasikan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu, di atas cahayanya Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana bihadhihi sifah, kalau dia belajar ilmu dan terdapat sifat demikian pada diri dia, dia belajar ilmu kemudian dia amalkan, hatinya tidak mati, hatinya hidup dengan ilmu, dinasehatin sama gurunya ngerti, dibilang beradab ngerti, dibilang jangan ini ngerti, dibilang untuk jangan itu ngerti. Kalau dia demikian, kana mujiban li husulil khair, maka hal ini akan membuahkan kebaikan yang sangat banyak bagi dia. Berarti ini mafhum mantuknya ya kan. Kalau mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang kebaliknya, kita belajar ilmu agama tapi kita enggak ada niat untuk mengamalkan sedikit pun. Kita cuma sekedar ingin dikatakan pintar. Kita atau bahkan sama sekali apa? Hanya sekedar belajar. Tidak ada sedikit pun hati untuk berubah. Tidak ada sedikit pun terbesit di dalam diri kita ingin mengamalkan ilmu kita, ingin merubah diri kita. Terus begajulan, ya begajulan di dalam pesantren. Terus mendolimi teman-temannya, terus tidak ngerti sama guru-gurunya, dan semisalnya dia masih melakukan perbuatan-perbuatan na'am, menzolimi orang lain, berbohong, bahkan nipu gurunya, maka ini bukan mujiban li husulil khair, tidak mendapatkan kebaikan. Ada nggak santri kayak gitu? Ada nggak? Banyak kayak gitu ya Pak. Jangan sampai hal tersebut ada pada diri kita. Maksudnya gitu. Itu bukan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Bukan. Itu kehinaan dari Allah Azza wa Jalla buat kita di hari kiamat. Qala, berkata, wa amma in urida bihi mujarradal ilmi. Adapun kalau yang dimaksud dengan fikih di sini adalah hanya sekedar paham ilmu agama, fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khaira.
maka hal tersebut tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya setiap orang yang paham agama maka dia dikehendaki kebaikan oleh Allah. Fa innal fiqha hina idzin yakunu syartan li iradatil khair wa 'ala al-awwal yakunu mujiban. Maka fikih di sini pada saat itu syartan li iradatil khair, syarat untuk mendapatkan kebaikan. Syarat untuk dikatakan dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Apa? Wa 'alal awwal yakunu mujiban. Kemudian na'am di atas yang pertama artinya apa? Kalau dia belajar dan dia amalkan, membuahkan amalan, maka hal tersebut akan awal awal yakunu mujiban. Na'am, atas hal ini maka ini menjadi perkara yang mujiban, mengharuskan adanya. Na'am. Hada ikhwani fillah azakumullah jami'an. Berarti ikhwani fillah azakumullah, jangan pernah kita tertipu. Ya. Ustaz, ana udah sering dengar nasihat, ana sering dengar kajian, ana mendapatkan ilmu dari Allah, alhamdulillah. Tapi kok ana gini-gini aja ya Ustaz? Gimana jawabnya? Jangan-jangan kita masuk apa? Hal demikian. Jangan-jangan kita apa? Masuknya dipahamkan ilmu oleh Allah itu bukan kebaikan untuk kita, malah itu adalah keburukan untuk kita. Dan betul ikhwan ya, kita nih antum nih belajar, tapi keadaan antum terus gitu-gitu aja. Artinya antum masih suka curi-curi, suka ini, suka itu, anda punya adab sama guru segala macam, kemudian melakukan hal-hal yang banyak pelanggaran. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu alamat min alamati syarr, keburukan. Nauzubillah. Allahul musta'an. Hati-hati. Maka di antara cara untuk kita bisa berubah dengan ilmu kita, dengan ilmu yang kita amalkan, pertama dengan belajar ini tentu. Belajar kitab ini. Samratul ilmi al-amal. Kedua, ketika kita belajar tentang kitab-kitab bab-bab nasihat kayak gini, antum harus betul-betul siapkan hati antum. Antum jangan tinggalkan hati antum di mana-mana. Antum jangan tengok sana, tengok sini, tapi fokus. Karena itulah yang lebih menancap. Ya, sebagaimana yang ana sering katakan ke antum. Ya, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya hal itu memiliki pelajaran. Tapi bagi orang yang demikian, bagi orang yang bagaimana? Bagi orang yang dia memperhatikan, bagi orang yang dia memasang hatinya, bagi orang yang dia memasang pendengarannya, dan dia fokus. Adapun curi-curi pandang, adapun hai dan semisalnya, tidak akan memiliki dampak kajian kita. Kenapa? Karena hati kita apa? Hati kita nggak siap. Seakan-akan kita tuh nggak bawa hati kajian. Karena yang menerima itu apa? Hati kita itu. Dan kita nggak mendengarkan dengan baik. Itu yang muskilah. Kemudian kita nggak tafakur. Kita udah bilangin, Ustaz udah bilangin, kita masih nggak nurut. Ya jelas. Ditambah di situ nggak punya adab sama guru. Nggak punya apa? Adab sama guru. Jadinya makin
susah untuk masuk ilmunya. Karena gurunya enggak apa? Tidak ridho. Wal ilmu maqsudun lil amali, dan ilmu tujuannya dituntut itu untuk beramal. Wa yutlabu lil ilmi wa yutlabu lil amali wa li tahqiqil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu itu dituntut untuk kita beramal dan untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa nilai ubudiyah? Penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu adalah abdun, hamba. Kita itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ubudiyah dari sisi jawarih dan dari sisi apa? Al-qulub, qalbi. Yang paling besar nilai ubudiyah itu adalah hati. Bagaimana kita tawakal betul kepada Allah, murni dalam setiap keadaan. Kita kembalikan seluruh perkara kepada Allah. Kita tafakkur. Kita berharap kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita gantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya ubudiyah. Murni kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam perkara apa? Jawarih. Kita murnikan kepada Allah. Itu nilai ubudiyah namanya, ikhwan. Jadi ilmu itu bukan goyah, sekali lagi, bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu adalah wasilah. Tujuannya itu adalah amal. Jadi percuma antum pintar, percuma kita pintar, percuma antum duduk di majelis ilmu, tapi kalau keadaannya gitu-gitu aja, cuma gitu. Bahkan hati-hati itu bisa menjadi apa? Bumerang buat kita. Kalau berarti gak usah duduk di majelis ilmu saja. Tambah parah lagi bumerangnya nanti. Tambah parah lagi dosanya. Kita dituntut untuk belajar dan dituntut untuk mengamal. Syekhul Islam memiliki kitab yang sangat bagus. Tentang pembahasan ubudiyah ini. Namanya Risalah Al-Ubudiyah. Itu ajib jiddan, ya, itu sangat ajib jiddan, harus itu dipelajari ya, untuk tazkiyatun nafas asli. Itu kitab dulu anak pernah baca sama Syekhuna Mujahid As-Sudani. Beliau adalah orang Sudan, tapi beliau mukim di dekat pesantren dekat rumah anak, ya. Pesantren dekat rumah anak, beliau mengajar di situ. Nah, itu diantara guru anak. Kita mulazamah di rumahnya beliau, gitu kan. Suka ya, bukan cuma mulazamah, teman majlis, teman nongkrong gitu, ngopi. Syekh Mujahid namanya, Sudan, orang Sudan. Itu pernah baca sama beliau. Padahal baru muqaddimah, baru beberapa pertemuan, rasanya apa? Hati kita udah terbang gitu. Merubah banget pola hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah segalanya. Jadi kapan dikatakan ubudiyah? Dengan ubudiyah yang betul-betul ketika kita memfokuskan diri kita kepada Allah. Ketika kita ibadah nih, sholat, itu fokus betul-betul kita sedang menghambakan diri. Selama ini kan kita apa? Bukan ubudiyah lillah. Kita sekarang selama ini bukan abdun lillah, abdun lil afkar wal adhan. Kita menghambakan diri dengan pikiran kita. Kita berikan terus pikiran kita untuk berimajinasi padahal lagi sholat. Itu yang sulit. Caranya gimana? Baca kitab ubudiyah. Itu diantaranya. Ajib, insyaallah. Walihada kana muqaddaman 'alal 'amal yubda'u bihi. Oleh karenanya apa? Ilmu itu didahulukan ya daripada amal. Kenapa? Ya karena ilmu dituntut untuk beramal. Kita mulai dulu belajar ilmu baru beramal gitu ya sanafillah.
liyakuna al-amal wal ibadah wa ta'ah wa taqarrub ila Allah atau lillah ala basiratin ala ilmin nafi', supaya amalan seorang, ibadah seorang, taat seorang, taqarrub seorang kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu, di atas basirah dan ilmu yang bermanfaat, dan di atas asasin sahihin, fondasi yang benar, mustamiddin min kitabillah wa sunnati nabi sallallahu wasallam alaihi, yang mana na'am ibadah kita itu disandarkan bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat apa kita belajar ilmu kalau kita enggak mau merubah diri kita? Buat apa? Ikhwan fillah. Buat apa kita belajar ilmu masih susah dibilangin sama guru kita, padahal guru kita enggak pernah hukum yang berat. Buat apa? Buat apa kita belajar ilmu kalau kita apa? Enggak inisiatif untuk belajar? Disuruh dulu baru belajar, ya, dan misalnya itu untuk apa tujuannya? Kalau gitu terus sampai kapan? Sampai kapan? Alhamdulillah azakullah kita kayak gitu. Jangan-jangan sampai nanti lulus terus kayak gitu, berinya. Walihada alaf al-Khatib al-Baghdadi rahmatullah alaihi risalatan qayyimatan bi'unwan iqtidal ilmi al-amal. Oleh karenanya Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, beliau menulis risalah yang sangat bagus. Kurang lebih judulnya adalah Iqtidal ilmi al-amal. Konsekuensi dari ilmu adalah amalan. Bila langsung terang-terangan iqtidal, konsekuensi daripada ilmu adalah amal. Kalau enggak memberikan amal, maka nanti akan memberikan dampak yang lain, karena dia tidak mau berjalan di atas konsekuensi. Hawat jumlatan minan nusus wal atharil azimah fi hadzal babil azim, yang mana kitab risalah beliau ini mengandung secara umum dari nas-nas dan asar-asar yang sangat agung di dalam bab tentang ilmu adalah amalan. Itu silakan antum boleh baca. Iqtidal ilmi al-amal bima'na anna al-ilma maqsuduhu al-amal. Kitab Iqtidal ilmi al-amal maksudnya adalah bahwasanya tujuan belajar ilmu itu untuk beramal. Wa tahqiqul ubudiyyah lillah, mengerahkan, merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wal qiyamu biha ala basirah, kita menegakkan ubudiyah di atas ilmu. Itu tujuan ikhwan ubudiyah. Sampai-sampai kita sedang belajar apa? Ya, sampai-sampai kita sedang belajar aja apa? Sebagian antum tidak menghadirkan nilai ubudiyah, tidak menghadirkan hati antum kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya hadirkan itulah. Itulah kita sedang taqarrub sama Allah. Dengan sebab ini ya Allah saya mau berubah, kayak gitu harusnya. Ya Allah semoga saya berubah. Bukan malah bercanda, cengenges. Ini jahil namanya. Fa idza kana ladal 'abdi ilmun bila 'amalin lam yuhaqqiqil 'ubudiyah. Kalau seorang hamba punya ilmu tapi enggak mengamalkan, dia belum merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Kalau dia belum merealisasikan ubudiyah kepada Allah, belum menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia menghambakan dirinya kepada siapa? Dia mempertuhankan siapa? Dia mempertuhankan syaitan. Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dia mempertuhankan yang lain-lainnya dari syahwat-syahwatnya. Mempertuhankan jawal dan semisal. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau tidak perhatikan di sana ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maksudnya apa? Yang selalu diikuti keinginannya. Pengen ini, iya. Pengen itu, iya. Selalu diikuti. Itu jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan.
Dia bukan abdun lillah pada saat itu. Dia abdun lisyaitan. Abdun lil ahwa. Hambanya hawa nafsu. Kalau dia terus-terusan kemakan dan terus-terusan gila dengan jawal, maka pada saat itu dia abdun lil jawal. Tidak mau lepas dengan HP. Ketika HP-nya diambil, dia sedih. Dia merasa sulit, dia merasa kesusahan, dia merasa banyak yang kurang. Ini udah jadi abdun lil jawal. Telah menjadi hambanya HP. Serius ya, itu para ulama menjelaskan kayak gitu. Berarti ubudiyah dia tidak murni lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ubudiyah dia cacat. Disitulah seorang makanya banyak sekali tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ubudiyahnya cacat. Ubudiyah yang menghasilkan pertolongan itu adalah ubudiyah yang murni diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf merupakan dari hamba saya. Yusuf adalah orang yang merealisasikan ubudiyah kepada saya, kata Allah. Al-mukhlasin, dengan ikhlas, dengan totalitas, dengan jujur. Lihat juga iblis berkata apa? La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan hamba-Mu seluruhnya dari jalan-Mu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang merealisasikan nilai ubudiyah dengan ikhlas, dengan tulus murni untuk Allah Azza wa Jalla seluruh. Itu yang belum kita dapatkan. Makanya nggak berubah-berubah kita. Makanya kita berat untuk berubah. Makanya kita gitu-gitu aja. Makanya kita nggak mau siap untuk berubah karena nilai ubudiyah kita terkikis dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Baik Tuhan, hawa nafsu, syahwat, HP, ngobrol, main semua itu dijadikan Tuhan yang diikutin. Makanya dalam ayat tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Bayangin punya ilmu tapi sesat. Kenapa dia punya ilmu sesat? Karena dia apa? Tidak memperuntukkan ilmunya untuk nilai ubudiyah kepada Allah. Dia tidak realisasikan nilai ubudiyah kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki. Tapi ubudiyah hanya diberikan kepada hawa nafsunya. Ubudiyah hanya diberikan kepada syaitan. Makanya Allah sesatkan dia. Inilah yang kita belum paham. Hakikat ubudiyah yang murni bagaimana? Kita untuk sampai kepada maqam ibadun lillah, abdun lillah, itu adalah maqam yang sangat besar, ikhwan. Selama ini Anda mendengar hada abdullah, hada abdun lillah, hada abdun li syaitan. Ini abdun, ini maqam yang sangat besar, ikhwan. Penghambaan ini adalah derajat yang sangat tinggi. Makanya Allah Azza wa Jalla sering sekali menyebut nama Nabi SAW dengan abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci mu Allah yang mengisrakan, ya, yang menjalankan di malam hari hamba-Mu. Siapa di situ? Nabi SAW. Nilai ubudiyah itu nilai yang sangat besar, ikhwan. Nabi Yusuf dikatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadi mukhlasin. Ini nilai yang sangat berat, yang sangat besar, yang tidak mudah untuk didapatkan ketika seorang main-main, ketika seorang kebanyakan hatinya lalai, ketika seorang hatinya, jiwanya itu selalu khaut, berdalam-dalam pada perkara yang tidak bermanfaat, tidak akan mendapatkan nilai ubudiyah. Sulit. Jadi al-abd ini adalah nilai yang sangat besar, ya. Jadi harus kita perhatikan.
Bagaimana cara merealisasikan ubudiyah? Dengan ilmu di antaranya dan sabar. Wa idza kana indahu ilmun bila amal lam yuhaqqiq al-ubudiyah. Kalau dia punya amal tapi enggak ada ilmu, maka dia belum merealisasikan ubudiyah juga. Maka ikhwan fillah azakumullah jami'an harus kita perhatikan. Fala tatahaqqaqul ubudiyah lillah illa bil amrayn, dan ubudiyah penghambaan kepada Allah tidak akan terrealisasikan kecuali dengan dua perkara. Bil ilmi nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wal amali shalih, dan amal yang saleh. Dia berilmu, dia beramal, dan dia betul-betul peruntukan seluruh amalnya untuk Allah. Hatinya untuk Allah, hidupnya untuk Allah. Pada saat itu kalau seorang hamba telah mencapai derajat demikian, apapun ibadah yang dia lakukan, kapanpun ibadah itu dia lakukan, dia akan terasa ringan. Bahkan sampai derajat dia rindu dengan Allah Azza wa Jalla. Dia rindu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tidak betah, lagi ibadah malah enggak betah. Lagi kajian malah pengen cepat-cepat selesai. Nilai ubudiyah, kita udah terkikis dengan apapun yang ada pada diri kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia adalah Allah Azza wa Jalla yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, dan agama yang hak. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga nanti kita dimudahkan untuk membaca kitab Al-Ubudiyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.